Alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita yang tak terhingga dari segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini sampai kepada panduan hidup bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita dan mengetahui mana yang boleh dinikmati dan mana yang tidak boleh. Belum lagi yang memiliki pasangan hidup, keturunan dan apa saja. Semua itu nikmat yang Allah perintahkan kita untuk dinikmati sekaligus disyukuri. Dan Allah menjadikan syukur ini dengan sangat sederhana. Semua orang bisa mengucapkan Alhamdulillah. Maka ini sudah cukup. Allah akan memberikan sesuai dengan janjinya. Nikmat itu akan dipertahankan dan juga akan ditambah. Oleh karena itu jadilah orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita para Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau. Seperti telah kami sampaikan di bulan lalu teman-teman sekalian, kita akan memulai ke depannya di pekan pertama dan pekan kedua, bila kami lagi tidak safar tentunya, kita akan ada bahasan dosa-dosa besar yang kita lanjutkan sesuai dengan urutan yang sudah kita pelajari. Sehingga saya sudah sampai 176 dosa. Semoga Allah selamatkan kita semua darinya. Kemudian di pekan ketiga kita akan membahas inspirasi hijrah. Seperti teman-teman sudah hadir pada pekan ketiga yang lalu. Dan pekan keempat seperti ini kita akan isi lebih kepada menjawab pertanyaan yang sangat banyak masuk. Baik di media ataupun di majelis offline seperti ini yang belum terjawab. Sehingga memang teman-teman yang bertanya ini juga mendapatkan jawabannya. Tentu juga ini belum bisa menampung semua pertanyaan yang masuk, tapi kita akan usahakan insya Allah satu sesi ini kita isi semuanya dengan tanya jawab dari berbagai macam pertanyaan yang masuk, apakah itu berhubungan dengan masalah rumah tangga, masalah bahayanya dosa, masalah pentingnya beribadah dan seterusnya. Baik, sebelum kita baca pertanyaan yang masuk teman-teman sekalian, saya ingin memberikan pembukaan dulu atau muqaddimah. Pelanggaran kalau terjadi pada diri seseorang itu akan menyesakkan dada. Membuat hidup ini penuh dengan keprihatinan, kekhawatiran. Dada terasa sempit walaupun rumah itu luas, walaupun bumi ini luas. Bagi pelaku pelanggaran atau maksiat sempit sekali. Mobil yang mewah bisa berubah menjadi sesuatu kendaraan yang membuat sumpek. Rumah yang luas juga sama. Pasangan hidup mungkin yang sudah sempurna secara fisik juga tidak akan bisa mengobati. Kemaksiatan atau pelanggaran itu hanya akan mendatangkan bencana dan kesusahan hidup. Setiap kali ada teriakan yang mungkin menyinggung dosa yang pernah kita lakukan. Misalnya pernah membuat manipulasi data di kantor. Pernah melakukan perzinahan. Pernah mengganggu orang lain. Atau membunuh atau apa saja. Setiap kali kita dengarkan ucapan kata itu. Maka kita sendiri merasa seakan-akan kita yang sedang diserang. Itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang orang-orang munafik. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka selalu mengira setiap teriakan-teriakan yang sampai ke kuping mereka itu terarah pada mereka, padahal sebenarnya bukan. Begitulah keadaan orang yang bermaksiat. Coba bandingkan dengan orang-orang yang tidak melakukan pelanggaran. Dadanya lapang, hidupnya tenang, pikirannya itu luas. Walaupun dia berada di gubuk yang kecil, walaupun mungkin dia pakai transportasi umum, tapi hidupnya terasa lapang, tenang. Karena tidak ada pelanggaran. Itu fakta lapangan. Jadi selalu saja terasa lapang dada, pikiran cemerlang. Selalu saja hari demi hari terisikan dengan ketaatan. Lisannya mudah berzikir, lisannya mudah untuk berdoa, tangannya digunakan untuk berzikir atau bersedekah, atau menjamah sesuatu yang Allah halalkan. Telinganya mendengar yang baik, matanya melihat yang baik, kemaluannya menyentuh yang dihalalkan, kakinya melangkah pada tempat yang benar. Dan selalu hidupnya plong. Walaupun dia pakai kendaraan